Hatim Al-Asam menyampaikan satu nasihat bahwa man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannata. Barang siapa yang mampu memalingkan dirinya dari 4 perkara kemudian menghadapkan dirinya kepada 4 perkara yang lainnya, maka dia dijamin mendapatkan surga. Anak-anak Banin pengen masuk surga? Banat pengen masuk surga? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen nggak? Coba kita perhatikan baik-baik. Apa 4 perkara yang harus kita berpaling darinya? Dan apa 4 perkara yang kita harus menghadap kepadanya? Kemudian melanjutkan nasihatnya, 4 perkara itu yang pertama adalah an-nauma ilal qabri. Tidur kepada kubur. Apa? Yang pertama, beliau menasihati kepada kita agar kita memalingkan tidur dan menghadapkan diri kita kepada kubur. Ayah, apa maknanya? Apa maksudnya? Maksud dari nasihat beliau untuk kita berpaling dari tidur dan menghadap kepada kubur adalah bahwa kita harus mementingkan bagaimana nanti kita tidur enak, tidur nyaman di dalam kubur, karena bekal kita masuk ke dalam kubur itu cukup. Hari ini banyak di antara kita yang terlalu sibuk berpikir untuk tidur di dunia dengan nyaman, sampai lupa bahwa dia nanti juga harus tidur di dalam kubur dengan nyaman. Banyak di antara kita yang bahkan rela mengganti kasur kita agar tidur kita di dunia nyenyak, tapi kita lupa untuk mempersiapkan amal kita agar tidur kita nanti di kubur juga nyenyak. Makanya diteladankan dengan begitu indahnya oleh seorang ulama besar, seorang imam namanya Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah ini 40 tahun tidak pernah tidur malam. 40 tahun tidak pernah apa? Tidur malam sama sekali. Apa sebab? Sebab beliau pernah satu malam, beliau sedang sholat tahajud. Sholat malamnya itu 300 rakaat. Berapa? 300 rakaat dalam satu malam. Dan bahkan ketika di satu malam ada seseorang yang lewat, kemudian mereka melihat Al-Imam Abu Hanifah sedang sholat malam dengan begitu lamanya, dengan begitu banyak rakaatnya. Kemudian satu orang berkata kepada orang yang lain, coba lihat kau, tuh Imam Abu Hanifah sholatnya 500 rakaat. Sholatnya, padahal sholatnya berapa rakaat? 300 rakaat. Kemudian ketika beliau selesai mengerjakan 300 rakaat itu, beliau mengangkat tangan, ya Allah beri kekuatan kepadaku agar aku mampu sholat sebanyak 500 rakaat sebagaimana yang diucapkan oleh orang tadi. Jadi beliau malu kepada Allah ketika disangka baik padahal beliau tidak terlampau baik. Beliau malu kepada Allah ketika disangka sholatnya 500 rakaat padahal sholatnya hanya 300 rakaat. Sehingga apa yang beliau lakukan mulai malam hari itu, beliau bertekad setiap malam beliau akan sholat sebanyak 500 rakaat. Kemudian berlangsung sekian lama, sholat diistiqomahkan setiap malam 500 rakaat, sampai pada suatu ketika di malam hari, karena tempat sholatnya itu terbuka, hanya ada tiang-tiang pelepah kurma atau batang-batang kurma saja. Orang bisa lihat, orang lewat bisa lihat. Satu ketika ada lagi orang yang melihat sholatnya Imam Abu Hanifah ini nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Mereka mengatakan satu kepada yang lainnya, tuh lihat, Imam Abu Hanifah sholatnya 1000 rakaat. Sholatnya, padahal sholatnya berapa? Hanya 500 rakaat. Kemudian selesai 500 rakaat, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah beri kekuatan kepada saya agar saya mampu sholat 1000 rakaat di satu malam, agar sesuai dengan apa yang disangkakan oleh orang yang lewat tadi itu. 1000 rakaat. Makanya tidak heran ketika dijelaskan dalam banyak sekali keterangan dan riwayat bahwa beliau itu, Al-Imam Abu Hanifah ini, sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Karena setiap selesai sholat isya, nyambung sholat malamnya, disambung sampai ke sholat subuh. Tidak pernah batal dari wudhu, mulai dari waktu isya masuk sampai adzan subuh berkumandang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.